Halo guys, ketemu lagi sama gue di Alur Planner, channel yang membahas masalah tentang diri lo dengan orang lain atau orang lain dengan diri lo. Pokoknya kita membahas belak-belakan di sini. Kali ini gue sama Om Taufik atau Bro Taufik ya Pak. Jadi gini guys, beliau ini dulu memang mantan bos saya. Cuman kita sekarang jadi temanan ya Pak ya. Temenan. Kita jadi partner kerja. Nah, istilahnya kita akan mengorek karena beliau ini dulu memang cukup lama di perbankan syariah ya Pak. Ya. Udah cukup malang melintang dan kebetulan pasti beliau itu juga seorang ustadz nih Pak. Iya. Jadi guys dia Bro Taufik ini memang seorang ustadz yang sudah malam melintang ceramah Jumatan atau mungkin Idul Fitri di mana-mana ya Pak. Selama ini saya sih cuma sampai di Jumatan saya ngeliatin Pak Taufik ya. Nah, untuk ini guys, kali ini kita agak berbeda, mungkin agak sedikit formal ya Pak ya. Santai aja. Nah, santai aja. Santai. Cuman memang Taufiknya ini temanya buat kita salah nama lagi. Untuk apa kita bekerja? Nah, guys ini mungkin ini buat pertanyaan kita sebenarnya sih mungkin bisa menjawab secara logikanya sih pasti udah terjawab oleh teman-teman nih Pak. Tapi kan di balik itu pasti ada sesuatu jawaban yang cukup dalam nih Pak ya. Nanti kita korek guys. Nah Pak, sebenarnya apa sih Pak? Kita manusia ini dikodratkan hidup ini terus lahir, sekolah, dan akhirnya bekerja. Iya. Nah sebenarnya untuk apa kita ini Pak? Bekerja secara harfiah kali ya Pak? Menurut Bapak ini. Kita bekerja itu pasti semua orang punya definisi yang sama. Ya, UUD. Ujung-ujungnya duit. Ujungnya duit. Jadi apapun kalau ditanya bottom line-nya pasti jawabannya adalah ujungnya duit. Itu kita kerja cari nafkah. Gitu. Bahkan kita pun sudah mendesain hidup kita dari awal kita sekolah, ya, kemudian kita dari SD, SMP, SMA, kuliah dan seterusnya. Itu pasti orientasinya adalah ntar kerjanya bagaimana. Bahkan dikaitkan itu antara sekolah yang rajin, sekolah yang pintar dengan cita-cita mau jadi apa. Nah itu kita udah dari kecil udah dididik begitu. Cita-citamu apa? Nah cita-cita ini pasti dikaitkan dengan kerja. Nah gitu. Jadi memang esensi utama dari bekerja itu adalah mencari nafkah. Itu udah harfiah udah seperti itu gitu. Tapi berarti kan kita dari kita sekolah memang akhirnya tujuannya adalah kita bekerja ya Pak. Iya. Gitu. Itu untuk di dunia itu maksudnya Pak ya. Dan sebenarnya masalahnya kan pekerjaan itu juga sebenarnya walaupun kita Pak ya. Pekerjaan itu walaupun udah kita niatkan, kita tuju mau ini mau itu, tapi ternyata kadang-kadang suka berbeda nih Pak. Apakah istilahnya apakah itu memang udah jalan hidup kita atau memang ya memang sih sebenarnya gitu ya Pak. Saya juga bingung soal itu sampai sekarang saat ini juga kadang-kadang seperti itu. Iya. Gimana tuh Pak? Nah itu memang kita itu banyak konsep yang mengutarakan tentang desain hidup ya. Banyak konsep mengutarakan desain hidup, bagaimana kita mendesain. Nah terkadang kita ini ada orang-orang yang menjadi produk orang tua, ada orang-orang menjadi produk dirinya sendiri, ada orang-orang menjadi produk lingkungannya. Nah itu pilihan, itu pilihan. Nah terkadang sebagian besar daripada kita adalah produk dari orang tua kita. Ya terutama di generasi saya. Di generasi saya itu orang tua kita sudah mengarahkan gitu ya, mengarahkan, lu bekerja aja jadi pegawai gitu kan, jadi orang gajian gitu loh. Kenapa? Sudah berada posisi nyaman. Tiap bulan udah pasti terima gaji. Ya, benar. Nah itu produk di generasi saya seperti itu. Gitu. Sehingga outputnya seperti sekarang ini, berangkat sebelum matahari terbit, pulang matahari sudah terbenam, udah nggak ada, bahkan jauh lebih lama daripada itu, ya ujung-ujungnya adalah untuk mempertahankan yang namanya kenyamanan tadi itu. Nah itu sudah harfiah seperti itu dalam konteks juga yang lebih nyaman kondisi saat ini. Ya memang sih Pak, kadang-kadang juga nggak hanya saya, mungkin teman-teman saya juga banyak yang istilahnya kadang juga mikir gitu, mungkin bertahun-tahun kerja gitu kan, kapan berhentinya gitu. Sementara mungkin nggak semua orang yang bernasib baik, ya rezekinya bagus gitu, yang memang masih segitu jadi bertahun-tahun gitu. Nah akhirnya itu banyak dialami sama orang tuh Pak ya. Makanya tadi kan saya sempat bertanya istilahnya gimana cara memaknai kerja kita supaya kita kerja nyaman, kita juga benar-benar kerja tuh gak hanya mencari duit gitu, akhirnya membuat kita juga lebih
bisa menjadi lebih baik atau bisa punya makna lebih lah Pak gitu. Oke. Ya. Nah, kalau sudah masuk, ini udah masuk sesi serius nih dulu ya. Oh iya. Sesi serius. Iya. Jadi kita kerja itu mesti naik kelas. Ya. Naik kelas. Jadi kalau sekedar hanya mencari nafkah, itu adalah kelas yang paling basic. Ya. Jadi kalau lu kerja cuma ngejar gajian, lu masih di basic tuh. Basic tuh. Ya, Ya. benar. Gitu. Setuju. Ujung-ujungnya outputnya adalah BT. Iya. Ya. Dan rasanya sih nggak cukup tuh. Berapapun gaji lu pasti nggak cukup gitu kan. Pasti nggak cukup gitu. Nah, harus masuk pada level yang kedua nih. Apa nih? Pada level yang kedua. Nah, Ya, yaitu passion. passion. Masuk level kedua itu passion. Bahasa ini ya Pak, maksudnya biar teman-teman tahu bahasa itu. Berarti passion itu lebih ke apanya tuh Pak? Itu lebih kepada apa yang kita sukai. Ya, berkarir di dunia manapun, di kantor manapun pasti banyak pilihan pekerjaan. Iya. Banyak pilihan pekerjaan. Ya. Kalau hanya sudah cari nafkah, kita ngikut apa menjadi pattern. Ya, sesuai dengan penugasan. Iya. Tetapi kalau kita punya passion, kemudian kita mendalami hobi kita itu, jadiin hobi lu menjadi karir lu. Jadiin hobi lu menjadi mesin ATM lu. Jadiin hobi lu sebagai mesin cetak uang lu. Nggak bakal capek. Itu baru level yang kedua. Oke, ini guys salah satu poin yang bisa diambil berarti nih Pak ya. Memang istilahnya buat yang supaya kita tidak lebih apa ya? Kita pertama lebih bermakna, kita mungkin bisa lebih bermanfaat orang lain dan kita bisa bekerja dengan sesuai hati kita atau passion kita. Benar. Berarti kita harus benar-benar menunjukkan ini ya Pak. Jadi bukan hanya sekedar robot yang cuma ya bisanya disuruh aja, akhirnya cuma bisa ngerjakan apa yang sesuai udah dijadwalkan gitu. Berarti benar-benar kita harus mengeluarkan ininya guys. Apa sih kemampuan kita, tunjukin kemampuan kita, apa yang kita bisa lakukan. Pasti orang lain tuh melihatnya akan lebih juga ya Pak. Benar. Itu salah satu memaknai kerja kita Pak. Benar. Nah terus yang selanjutnya apa lagi? Ntar dulu, lu mesti tanya dong. Apa Caranya gimana Pak masuk level kedua Oh, Pak? iya. Caranya Oke. gimana gitu? Ya, Bapak sekarang udah nanya berarti jawab lagi Pak. Caranya gimana tuh Pak? Caranya kalau masuk mau level naik kelas nih, nggak sekedar cuman cari nafkah aja. Cara nomor satu adalah kita bertanya pada diri kita, apa yang gue suka, apa yang lu suka gitu, apa sih yang gue sukain, apa yang lu sukain, lu tanya pada diri lu, ya apa yang lu suka gitu. Nah setelah lu tahu apa yang lu suka, ya kita cari ilmunya, dalemin. Oh ilmu sekarang kan banyak, termasuk channel ini kan channel cari ilmu, ya kan? Ya. Cari ilmunya, dalamin di situ. Ya. Terus setelah tahu cari ilmunya, yang ketiga adalah cari orang yang paling hebat di bidang itu. Oh jadi kita ambil sedikit, ya, kita ambil ilmunya Pak ya. Pelajari lah ilmunya. Pelajari untuk apa? ATM. Amati, tiru, modifikasi. Oh iya oke. Itu poin yang kedua Oke. itu guys. ATM. Amati, tiru, modifikasi. Dan kuncinya di modifikasi. Karena itu ada stempel kita ada di situ. Modifikasi stempel kita. Berarti emang istilahnya poin yang keduanya adalah bahwa kita memang harus mengembangkan diri kita ya Pak ya. Betul. Mengembangkan diri kita gimana caranya supaya kita juga walaupun kita punya guru, kita harus lebih hebat dari guru kita. Oke. Jangan sampai istilahnya tetap ya belajar tetap masih di bawah guru kita ya sama aja gitu ya Pak. Iya. Jangan jadi murid terus. Benar. Karena memang harus menjadi ya seorang master lah istilahnya. Kayaknya ini salah nih, kayaknya langsungnya dia deh. Karena dia lebih jago kayaknya nih. Oke Pak, berarti kan gini. Kan tadi selain apa yang menjadi motivasi itu kan kita harus bisa punya kemampuan kita tunjukin skill kita atau macam-macam. Nah sebenarnya suasana di dalam ruang kerja kita ya kan ada beberapa orang tuh Pak. Pasti kan nggak semuanya yang cocok dengan kita. Itu mempengaruhi kan Pak? Nah, dengan itu. mood kita bekerja dengan aktivitas kita bekerja tuh Pak. Iya. Ini pasti. Lingkungan kerja itu pasti mempengaruhi. Ya kita udah ngerjakan nih sesuai hobi kita jago di bidang yang kita hobiin, dan kita udah punya benchmark, kita bekerja, lingkungan kita nyebelin. Nah, ya. Kadang-kadang perlakuan dari lingkungan kita itu nggak adil sama kita, sepertinya kita nggak adil itu ya. Iya. Kita udah berkarya gitu, berkarya tapi ya nggak dihargain aja gitu, nggak dihargain. Itu karena kita masih ada di kelas nomor 2. Yang ketiga itu ada sesuatu yang imajiner.
yang lebih dari sekedar menyalurkan hobi, lebih dari sekedar berproduksi, yaitu ada sebuah nilai yang kita peroleh, nilai plus yang kita peroleh itu, yaitu sebagai ibadah. Wah, ini kayaknya Gitu. cukup dalam nih guys. Tapi emang penting sih buat teman-teman ini bahwa istilahnya, karena dunia pekerjaan itu apalagi buat anak-anak milenial ya, yang notabene istilahnya gampang banget berubah, gampang banget jenuh gitu kan, pasti punya bekerja nggak hanya satu tempat, pindah lagi gitu. Itu kan sesuatu yang memang, dan kadang apa ya, ketika anak milenial sekarang ini pekerjaannya lumayan ini nih Pak, jam kerjanya tuh mesin aja mungkin kalah kali karena ini masih tinggi. Cuman kadang itu tadi Pak, mungkin istilahnya tadi apa Pak, yang harus ditambahkan yang ketiga itu, naik kelas yang ketiga yaitu kerja nggak sekedar cari nafkah, nggak sekedar menghasilkan, tapi sebagai ibadah. Nah itu yang belum bisa diinin oleh kita ataupun anak-anak muda nih Pak, karena masih pemikirannya masih berinovasi mencari uang untuk masa depan. Nah itu sekarang kita gimana nih Pak untuk supaya ibadah supaya kerja kita tuh untuk ibadah, itu gimana tuh Pak caranya tuh Pak? Jadi untuk masuk ke level kelas yang berikutnya nih, level 3 ini, itu mesti punya ilmunya dulu. Ilmu itu ada 4. Ilmu ada 4 nih. Ini secara konsep teorinya ya. Iya. Ada 4. Yang pertama yaitu inner spirituality. Bahwa kita itu sudah punya modal spiritual. Gitu. Yeah. Tentu emak bapak kita dulu pasti udah ngajarin dong. Apapun agamamu pasti udah diajarin. Yang Islam pasti udah diajarin sholat, diajarin ngaji. Yang Nasrani udah diajak ke gereja. Yang Hindu udah diajak ke pura dan sebagainya. Kita di individu sudah punya. Ya, jadi ada basic spirituality. Itu nomor 1 syaratnya nih. Ya kalau tadi kan yang level 2 kan ilmunya belum banyak. Sekarang level kita harus punya ilmunya. Jadi ada individual spirituality. Ya. Terus yang kedua itu ada namanya individual passion. Ya. Apa nih Pak? Berarti setelah kita tahu spiritual, maka kita juga punya individual yang sifatnya punya passion kepada spirituality tersebut. Gitu. Ya. Secara inner dari dalam. Dari dalam. Sehingga kalau dari dalam ini sudah menunjukkan kelas yang ketiga. Kita itu nggak cuma melihat bos kita nggak melihat lingkungan kita, tapi lebih daripada itu ada rasa di dalam ini yang ingin untuk disampaikan, melihat pada diri sendiri. Yang ketiga adalah tentang peduli pada lingkungan. Gitu. Jadi ada sebuah keinginan, ini sekarang anak-anak milenial kan suka pada namanya charity ya. Ya, benar. Ya, ingin berbagi kan. Ya. Share. Nah, syarat yang ketiga, kalau lu nggak ingin kerja capek, lu mesti punya sifat yang namanya charity. Oke. Selalu ingin berbagi. Ya. Dan yang keempat nih, kadang-kadang nih yang kita salah nih. Yang keempat ini jebakan Batman masalahnya. Oh, nih Pak. Kesesuaian dengan lingkungan. Oh ya, tadi kita ini ya Pak. Iya, jadi misalkan lingkungan kita itu hobinya minum soda, ya soda. Jangan kita menyajikan minuman kopi tubruk, nggak akan cocok. Kesinkron ya. Kesinkron, jadi sinkron dengan lingkungan. Nah, 4 inilah yang menjadikan kita bekerja tadi, ya, itu nggak sekedar menghasilkan sesuatu, tetapi dengan spirituality kita, kita ingin dapat sesuatu imbalan dari yang imajiner tadi itu. Oke. Ya, dalam hal ini dapat pahala, ya, dapat balasan dari Tuhan yang Maha Esa, yang muslim dari Allah SWT. Ya, jadi kita bekerja itu ada selain dapat duit dari outputnya, kita dapat pahala. Dapat pahala. Jadi pada waktu lo menghasilkan sesuatu, dan lu kasih ke bos lo, lu kasih ke lingkungan lo, ditolak atau diresain gitu kan, kesel kan? Jadi lu nyantai aja, nggak apa-apa, gue masih yang kedua kok, gue udah dapet pahala gue. Iya. Dapet pahala gue, ya gitu. Jadi nggak sakit hati banget ya Pak? Nggak sakit hati banget, karena di dalam agama itu pasti nggak ada yang sia-sia, pasti semua itu ada balasannya. Gitu. Jadi memaknai kerja itu adalah masuk level yang ketiga, yaitu kita sudah berharap mendapatkan pahala. Itu kerja sebagai ibadah. Oke guys, itu lumayan dalam nih guys. Mungkin harus
dicerna dalam-dalamnya tadi perkataan Om Taufik istilahnya. Karena memang kita bekerja itu ya tadi itu ya, nggak hanya mencari dunia berarti ya Pak. Kita harus mencari akhirat juga ya Pak. Karena ujung-ujungnya selain di dunia itu uang, di akhirat itu adalah ibadah ya Pak. Istilahnya amal kita. Jadi bekerjalah istilahnya memang untuk diri kita, untuk orang lain, dan untuk nanti kehidupan selanjutnya ya Pak. Kehidupan selanjutnya. Berarti, nah sekarang pesan ini loh Pak, pesan-pesan singkat buat teman-teman tuh apa ya, supaya semangat kerja tuh dan istilahnya biar bisa bersyukur juga. Ini sebenarnya pekerjaan bukan hanya untuk orang yang di kantor ya Pak ya, untuk semua yang mungkin pengusaha juga, pedagang juga, karena memang pekerjaan itu nggak bisa dibilang sebagai yang hanya kantoran doang kan Pak. Apalagi sekarang nih zamannya COVID, orang menjadi pengusaha yang dadakan ini Pak. Banyak juga istilahnya karyawan akhirnya beralih ke ini gitu ya. Nah sebenarnya pesan-pesan nih Pak, pesan terakhir itu supaya kita lebih semangat bekerja lagi. Selain tadi itu ya Pak, apa nih Pak? Yang mungkin yang gampang diterima oleh teman-teman ya Pak? Yang gampang itu adalah masuk level yang keempat. Naik kelas lagi, Rul. Oh ada kelasnya lagi Pak? Ada kelasnya lagi, belum selesai. Oh. Ada kelas yang keempat. Kelas yang keempat itu menjadikan kita bekerja itu nggak ngelihat siang, nggak ngelihat malam, bahkan lupa tidur, ya karena saking semangatnya, karena saking happy-nya. Oh, happy. Level yang keempat, happy. Itu poin yang keempat berarti. Yang keempat itu buat happy. Dengan cara apa? Ada sebuah cita-cita untuk berbagi, meninggalkan sebuah legacy. Oh iya. Memberikan sebuah legacy itu warisan ya, sesuatu ya, buat masa depan. Itu masa depan. Ya. Jadi kalau level tadi bekerja cari nafkah, oke, kelas 1. Ya, yang kedua bekerja menyalurkan hobi, passion, kelas 2. Nafkahnya pasti dapat dong. Iya pasti ya. Begitu lo masuk level 2, level 1 udah pasti dapat. Ya. Yang ketiga levelnya itu memulai kerja sebagai ibadah. Ibadah ya. Kalau sebagai ibadah, hobi tersalurkan, duit dapat. Nah, terus yang keempat ini yang ultimate-nya. Itu bekerja karena kita ingin meninggalkan sesuatu. Oke guys, mungkin cukup di sini aja. Mungkin lain kali kita ngobrol-ngobrol Pak di tema yang berbeda. Ya. Nah, sebagai penutup saya akan sedikit memberikan quote buat teman-teman. Bekerjalah dengan sepenuh hati, semua tidak ada yang sia-sia. Lakukan apa yang mampu kita kerjakan. Sekecil apapun akan bermakna. Jadikanlah doa sebagai keberhasilanmu, jadikan cita-cita sebagai penyemangatmu. Oke guys, cukup kita akhiri diskusi kita kali ini ya Pak ya. Yap. Mungkin kita akan bertemu lagi lain waktu. Jangan lupa di subscribe, di like, komen di bawah ini. Mungkin ada yang ditanyain atau mungkin mau menyumbangkan kira-kira tema apa nih yang menarik buat teman-teman juga. Oke, kalau gitu kita pamit dulu Pak. Teman-teman. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy.